Ada sebagian orang yang ngerasa kalau kemana-mana atau pergi sendirian itu rasanya aneh atau kok kayak kesannya lonely banget gitu. Nah, atau ada yang nanya misalnya, mana pacarnya? Kok nggak bawa plus one gitu kan? Tapi kalau di gue justru sebaliknya ya, gue nggak apa-apa, nggak merasa aneh ketika harus pergi sendirian nonton film di bioskop, makan di luar, ataupun ke kondangan, bahkan misalnya kalau gue ke festival atau ke konser-konser musik, ya nggak apa-apa juga kalau sendirian kemana-mana. Emang kenapa? Sampai akhirnya tibalah momen-momen ketika misalnya gue tadinya sering jalan bareng sama teman-teman deket gue, kapanpun, dimanapun, kemanapun gitu. Terus jadi ada perubahan sedikit demi sedikit ketika mereka sudah punya pacar ataupun pasangan. Terutama soal waktu ya, karena kan nggak seleluasa dulu. Walaupun memang bisa juga diajak pergi gitu. Cuman kadang, oh nggak bisa nih karena gue mau hangout sama pacar gue. Atau oh nggak bisa karena ada keperluan gitu-gitu. Ya intinya mereka sudah punya prioritas yang berbeda. Yang mana harus ada yang dikorbankan dong, yaitu ya temen sendiri gitu, karena prioritas pertamanya dia adalah pacar atau pasangannya. Setelah itu barulah kita sebagai teman-temannya. Ya it's okay dan itu juga wajar. Makanya gue di situ juga merasa kayaknya emang setiap orang tuh butuh satu orang untuk jadi pasangan hidupnya. Dan apa ya, ibaratnya kayak temen tapi tetap seru, tapi juga bisa ngasih rasa kepedulian in romantic way. Nah, kalau misalnya lo udah pernah punya pacar ataupun sekarang udah punya pasangan, coba share di kolom komentar. Apakah yang gue rasakan ini memang valid atau lo pernah ngerasain dulu? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di segmen Dating Series. Gue Ida Mama dan gue biasanya mereview buku, film ataupun series yang bertema cinta. Dan gue juga suka dengan topik-topik relationship. Jadi kalau misalnya lo suka dengan cerita cinta atau topik-topik relationship, boleh subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan. Nah, kenapa sih kita butuh pasangan romantis dalam hidup? Jawabannya adalah karena kita butuh tempat pulang yang lebih personal. Setuju nggak? Coba deh pikirin, misalnya kita pernah punya rumah, apapun bentuknya gitu ya, bisa kita sebut keluarga juga gitu. Lama-lama mereka juga akan punya fase hidupnya sendiri-sendiri. Misalnya orang tua lama-lama juga pasti akan tiada. Terus adik atau kakak kita juga akan punya fase hidup masing-masing gitu. Ataupun kita sering curhat ke teman dekat, temen yang sangat mengerti kehidupan kita gitu seperti apa seluk-beluknya, dan dia juga nanti akan punya fase hidup yang dia jalani sendiri bersama pasangan hidupnya. Maka dari itu kita butuh tempat pulang lain yang lebih personal, yang tadi gue bilang, sebagai pengganti rumah gitu loh. Makanya tempat pulang ini harus nyaman, harus lo merasa aman dan lo bebas untuk mencurahkan isi hati lo, berkeluh kesah tanpa batas. Dan lo tidak merasa ada tekanan sosial atau harus menjaga image dan segala macam. Enggak, lo bisa jadi diri sendiri, bisa evolve dan punya perkembangan juga dalam hidup ketika nanti sama pasangan lo ini. Oke lah, kalau misalnya pasangan hidup tuh lo ngerasa terlalu jauh visinya gitu, gue nggak kebayang gimana rasanya. Jadi kita putuskan pacar dulu deh kira-kira ya. Pertanyaan berikutnya, nyarinya di mana? Karena gue nggak tahu nih, circle gue udah menyempit semakin gue dewasa gitu ya. Paling cuman kantor, temen sekolah atau temen kampus dan segala macem. Terus berikutnya adalah kapan nyarinya dan gimana cara nyarinya. Let's say dating app udah nggak menolong lo atau nggak cocok dengan lo gitu. Terus gimana caranya kalau misalnya gue tuh nggak suka ngasih effort yang gede, atau ya gue nggak rela aja ngasih effort untuk orang yang belum tentu bisa dan mau jadi pasangan hidup gue nanti atau jadi pacar gue. Nah, semua itu akan gue bahas di dating series yang akan tayang setiap Kamis. Makanya jangan lupa subscribe dulu dan nyalain notifnya biar sat-set nggak ketinggalan videonya. Gue pernah baca salah satu artikel di Psychology Today yang bilang gini nih. Ada 2 kalimat yang jadi highlight gue. Life is journey is meaningful, joyful and purposeful with life partner. At this stage, depending on a supportive companion becomes precious. Singkatnya sih kita butuh menjalani fase-fase hidup itu dengan satu orang yang bisa kita andalkan, bisa kita percaya, dan bisa kita jadikan sebagai
shoulder to cry on gitu loh ibaratnya, butuh disayang-sayang, dipuk-puk gitu ibaratnya. Jadi kesimpulannya punya orang yang bisa diandelin, bisa kita percaya, bisa kita jadikan pegangan dalam tanda kutip itu perlu, karena buat gue sih kalau misalnya kita dependen ke orang tuh nggak salah ya. Misalnya gini, lo dependen tapi asal nggak berlebihan dan dalam batas yang wajar. Karena percayalah misalnya dalam 1 bulan ya, khususnya mungkin cewek-cewek karena gue juga cewek, ada satu masa rentan, entah sehari, 2 hari, atau beberapa hari gitu ya dalam sebulan yang membuat kita tuh butuh kasih sayang in a romantic way, terus kepedulian dari orang yang paling dekat gitu, 911. Karena kita nggak selalu bisa ngandelin temen deket kita sekalipun. Kan dia juga punya pekerjaan, dia punya kegiatan sendiri. Ya ngerti gue, walaupun juga dia setia banget nih dari sekolah sampai sekarang, sampai lo dewasa. Tapi kan kita nggak bisa terus-menerus depend on temen deket kita itu. Ada salah satu momen ketika self esteem kita lagi terjun bebas gitu karena mungkin satu kerjaannya lagi nggak beres, ada masalah di dalam keluarga, terus ada juga kejadian-kejadian tidak terduga yang bikin mood atau confidence kita jadi down banget gitu. Nah disitulah kita punya support system secara mental, secara emosional gitu ya. Dan menurut gue rasa atau vibe-nya beda ya ketika temen lo yang ngasih kepedulian itu atau pacar atau pasangan hidup lo. Nah maka dari itu menurut gue tempat pulang yang lebih personal itu sebenarnya kita butuhin gitu loh. Mau lo mengakuinya atau enggak, menyadarinya atau enggak, nanti lambat laun ketika sudah mulai menjajaki dunia yang lebih dewasa, lo pasti akan membutuhkannya. Di video-video selanjutnya gue akan membahas cara nyarinya gimana, kapan waktu yang tepat untuk punya pacar atau pasangan hidup, terus gimana cara nyarinya kalau misalnya lo adalah tipikal orang yang males effort, pemalu, atau nggak tahu harus nyarinya di mana. Oke, jadi nantikan jawabannya di video-video berikutnya. Segitu aja dari gue, thank you yang udah nonton dan sudah menyimak sampai akhir. Kalau lo merasa video ini berguna, boleh di like dan boleh di share di sosial media. Jangan lupa komen di kolom komen di bawah dan kasih rekomendasi buku, film ataupun series apa yang sekiranya menarik untuk gue bahas di channel ini. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di dating series berikutnya.